Assalamualaikum semuanya, anak-anak solehah. Apa kabarnya hari Waalaikumsalam ini? Ibu, baik. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah Ibu juga baik. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik. Nah, hari ini bertemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Silahkan untuk sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat dulu kiri kanannya, mejanya dirapikan dulu. Nah, coba di kolong mejanya tuh ada sampah atau tidak, silahkan dibuang terlebih dahulu supaya kita nyaman belajarnya ya. Yuk, Mejaku udah bersih, silahkan. Bu. Mejaku udah mengkilat, Bu. Harus rapih ya. Bersih, Bu. Harus bersih. Sudah ya? Bu. Sudah, Oke. Bu. Baik, silahkan dirapihkan juga bajunya karena ini adalah pelajaran terakhir. Ya, coba dirapikan dulu bajunya. Masih ada yang kusut-kusut, masih ada yang keluar tuh bajunya tuh. Ayo, rapikan dulu bajunya. Sudah ya? Gerah, Bu. Iya, pasti gerah ya karena sudah siang. Baik, tetap semangat ya, masih semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, siapa KM-nya? Nopi, Bu. Nopi, Bu, Nopi. Nopi KM-nya, Bu. Mana Nopi? Silahkan pimpin doa dulu, Nopi. Iya, Ibu. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ameh kati ngaim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita atau Ibu akan memeriksa kehadiran dulu nih ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? 1 2 3 4 5. Semuanya berapa sih? 11 ya? 10. 10, Bu. 10 ya. Berarti hadir semua ya. Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah hadir semua. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, nah kita membahas tentang apa ya? Kita bahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya? Tentang kegiatan ekonomi bukannya, Bu? Betul, tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Apa saja kegiatan ekonomi itu? Produksi, Bu. Distribusi, konsumsi. Nah, dari Bu, soalnya dapat atau apa dapat konsumsi. Ya, kelihatan lah yang suka makan Maya. Nah, makanan terus, Alisma. Ya. Nah, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau orangnya namanya apa? Konsumen. Nah, itu. Nah, produsen, konsumen, dan distributor itu adalah termasuk pelaku ekonomi ya dalam kegiatan ekonomi itu. Nah, makanya hari ini kita membahas tentang peran pelaku ekonomi. Nah, jadi dari pelaku-pelaku ekonomi ini kita akan membahas tentang perannya, ya. Kita akan membahas perannya, kemudian hubungan atau interaksi di antara peran-peran ekonomi tersebut, peran pelaku ekonomi tersebut, begitu. Nah, kalian tahu nggak sih pelaku ekonomi itu siapa saja? Ada 4. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Bu. Negara, Bu. Perusahaan. Konsumen, Bu. Produsen, Konsumen. Rumah tangga. Masyarakat luar negeri, Bu. Masyarakat luar negeri.
Baik, nah itu ada 4 ya, ada RTK atau rumah tangga konsumen, kemudian ada RTP, rumah tangga produsen, ada pemerintah ya, atau RTN, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri atau RTLN ya, rumah tangga luar negeri. Nah, dari keempat itu kita akan membahas tentang peran-perannya, kemudian hubungan atau interaksi di antara keempat pelaku ekonomi tersebut. Baik, tentunya ya dalam setiap pembelajaran itu ada manfaat ya, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, manfaat mempelajari materi peran pelaku ekonomi ini tentunya di mana bisa memberikan pemahaman ya tentang masing-masing peran dari itu RTK, RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri serta hubungan di antara para pelaku ekonomi tersebut. Ya, jadi kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Itu juga ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bisa menjadi rumah tangga bisa menjadi RTK ya sebagai konsumen, kalian juga bisa sebagai produsen ya begitu. Nah, kemudian tujuan. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuannya dulu nih untuk dalam pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan ya kalian itu bisa membedakan nih pelaku kegiatan ekonomi, kemudian nanti bisa menyusun diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau diagram circular flow ya, kemudian menganalisis nih peran pelaku kegiatan ekonomi dengan benar gitu ya. Nah, kemudian tentunya materinya juga berarti tentang peran pelaku ekonomi ya dan diagram circular flow. Kemudian langkah-langkah yang akan langkah-langkah pembelajarannya ya yang akan nanti kalian tempuh itu dimulai dari Ibu akan memperlihatkan satu video nanti ya. Nah, terus kemudian akan membagi kelompok, kemudian kalian akan berdiskusi nantinya, akan mengerjakan LKPD ya. Kemudian kalian akan menganalisis sampai dengan kalian mempresentasikan di depan kelas. Ya, begitu. Dan kemudian kalian bisa dalam mengerjakan LKPD itu kalian bisa melihat dari sumber belajarnya yaitu dari buku paket kalian ya, salah satunya dari buku paket kalian yang kalian miliki, kemudian dari internet juga bisa ya, dan kemudian bahan ajar yang akan Ibu bagikan gitu ya. Atau sudah Ibu bagikan ya? Kemarin itu sudah Ibu bagikan ya untuk bahan ajarnya ya. Nah, itu harus sudah kalian baca ya untuk pertemuan hari ini. Begitu ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut ke tahap berikutnya? Tidak, Bu. Tidak ya. Ayo, ini jelas, udah Bu. mulai ngantuk nih. Ayo, jangan ngantuk. Ya, baik. Untuk mencegah ngantuk kalian, ya, Ibu akan menayangkan satu video, ya, video tentang pelaku ekonomi. Ya, silakan disimak dan berikan tanggapan, ya. Baik, sebentar. Baik, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, sebentar. Tapi ini belum bisa ngeplay, bentar. Wah, ini nggak bisa ngeplay ya. Sebentar.
Ibu itu teh siapa Bu yang pakai topi? Siapa ya? Tukang Uno, Delia. Coba nanti dilihat. Oh itu Bu yang Sudah perhatikan dulu, perhatikan dulu. Iya Bu. Aku. Delia kurang baca ya, tidak tahu. Tahu namanya aja Bu, belum pernah ketemu orangnya. Ibu, ini tengah ada suaranya videonya, Bu. Iya Bu, di saya juga tidak terdengar. Oh iya? Iya, Bu, ada Iya, suaranya. Bu. Coba sebentar. Coba. Ini sudah ada kok di Ibu. Mungkin headsetnya Kalian belum ada dibuka suaranya? kali. Headsetnya buka. Parah nih, Ratri nyuruh buka-buka headset. Ini biar terdengar, mohon maaf ya Ibu. Pada ekonomi kreatif memamerkan Bu. produk mereka Taman Sari, Kota Banda Aceh selama 3 hari ke depan. Selain itu, Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu tuan rumah tempat diselenggarakannya AKI, yaitu Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2022. Selain kerajinan tangan, makanan dan olahan lainnya juga turut ditampilkan pada kegiatan tersebut. Saya ingin dorong bahwa kita semakin banyak berkolaborasi. Tadi ada produk-produk yang hanya dari Kota Banda Aceh sampai ke Aceh Selatan, sampai ke Sumatera Utara juga. Mari berkolaborasi. Saatnya kita menampilkan sisi terbaik dari Indonesia di bidang ekonomi. Harapannya tahun depan akan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selain dapat membuka lapangan kerja, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Ya. Nah, dari video yang tadi ditayangkan, apa yang kalian pikirkan tentang video yang tadi? Setelah melihat video yang tadi. Tentang apa sih tadi katanya? Ekonomi kreatif, Bu. Pelaku Ekonomi kreatif. Nah, untuk siapa? Pelaku ekonomi kreatif. Namanya. Pelaku ekonomi itu siapa yang dibahas dalam Produsen, Bu. Produsen. Jual. Ada produsen ya, jadi untuk menciptakan produk-produk yang lebih kreatif, begitu ya. Nah, baik. Setelah tayangan video tadi, nah Ibu akan membagi kelompok nih untuk mengerjakan LKPD. Baik, Ibu akan bagikan kelompok. Di sini ada kelompok 1. Kelompoknya masih sama ya dengan yang kemarin ya. Kelompok 1 ini masih Sundanis, ada Delia sama Ria. Kemudian yang kedua ada Ratri, ada Anissa dan Novi. Kemudian di kelompok ketiga ada Ai, ada Vina, ada Windiara dan ada Ira. Ya. Baik, Bu. Nah, itu masih kelompok yang ya. Silahkan, sudah Ibu share ya melalui link. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya. Itu ada langkah-langkah pengerjaannya. Ya. Di dalam LKPD sebelum mengerjakan LKPD, coba dilihat dulu langkah-langkah untuk pengerjaannya. Baik, Bu. Cermati dulu kan di
untuk LKPD-nya. Assalamualaikum. Di sekolah kenapa? Ya, di sini sudah ada langkah-langkah untuk LKP-nya. Jadi kalian bisa ambil sumbernya dari buku teks atau buku paket yang kalian miliki dari internet maupun dari bahan ajar yang sudah Ibu share. Bu, Ya. Kemudian silakan ya. Bu, ini tugas soalnya nggak bisa diisi, Bu. Susah Kenapa? Ibu. Soalnya Ibu ngirimnya bukan di Word. Iya Bu, ini di PDF gitu. Bu. Oh, baik. Tapi Akan kami nggak Ibu ngetik. share. Baik, akan Ibu share lewat Word ya. Iya Bu. Sebentar. Baik, kalian coba cari-cari sumbernya dulu ya. Silahkan. Sambil menunggu ya. Sebentar ya. Nih, sebentar. Nah, sudah Ibu share ya? Sudah Ibu share lagi? Sudah ada? Sudah, Bu. Nah, silahkan. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1. Nah, di situ kalian perbedaan antara RTK dan RTP. Kemudian kelompok 2, RTP dan RTN. Kelompok 3, RTN dan RTLN. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan dari diagram circular flow yang ada pada LKPD. Nah, silahkan ya, kalian bisa cari informasinya untuk menyelesaikan LKPD ini dari buku, dari internet, ya. Kemudian dari sumber belajar lainnya, silahkan. Boleh cari di internet, tapi jangan membuka yang lain ya di HP-nya ya. Ingat untuk diskusi ini juga ada penilaiannya ya untuk diskusi ini. Jadi Ibu nilai nih untuk diskusinya ini nanti untuk kerjasamanya bagaimana, ya tanggung jawabnya, disiplinnya, keaktifannya. Nah itu juga Ibu nilai ya. Jadi jangan ada yang pasif ya, yuk semuanya diskusi. Kemudian nanti untuk presentasinya juga ada penilaiannya ya untuk masing-masing masing-masing kelompok yang presentasi ya, bagaimana presentasinya, penguasaan materinya ya. Kemudian kemampuan untuk menanggapi pertanyaan.
Nah, jadi yang jawab juga dapat nilai ya. Gitu. Sok silahkan kalian cari-cari dulu informasinya, analisis sesuai dengan tugas kelompoknya. Kelompok 1 udah, Bu. Wah, hebat. Kelompok 1 udah, kelompok 2? Kelompok 2 sudah belum? Masih diskusi, Bu. Oke, masih diskusi. Kelompok 3. Neng Ai, Vina, Ira, Windiara, kelompok 3 udah belum? Belum, Ibu. Ya, silahkan masih ditunggu. Mau kelompok 1 dulu yang tampil, boleh? Boleh, Bu. Silahkan perwakilannya. Sundani, silahkan. Ya, Bu. Tampilkan hasil diskusinya dengan Delia dan Ria. Baik, Bu. Ini ya, Bu. Ya. Perbedaannya. Kalau tadi kan soal yang pertama apa perbedaan antara RTP dengan RTK. Kalau RTK ini disingkatan dari rumah tangga konsumen atau keluarga, merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi akibat adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jadi mereka itu mengkonsumsi karena mereka memiliki kebutuhan ya. Lalu Iya, kedua, betul. RTP ini atau rumah tangga perusahaan atau produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai gunanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata produsen, maka peran rumah tangga RTP sebagai produsen atau yang memproduksi dari bahan baku. Kalau tadi rumah tangga RTK itu mengonsumsi, kalau ini RTP memproduksi. Ya, ini Ya. untuk fraksinya silakan akan dijawab oleh Delia atau Ria ya. Baik, Bu. Saya jelasin yang hubungan interaksi RTK dengan RTP ya, Bu. Ya, silahkan. Nah, untuk yang pertama itu dimulai dari RTK yang memberikan sebagai penyedia faktor produksi, yaitu tenaga kerja, Bu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan RTP membayar faktor produksi yang diberikan oleh RTK berupa upah atau sewa atau yang lainnya. Nah, selanjutnya proses produksi yang dilakukan oleh RTP akan menghasilkan barang yang kemudian akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh RTK. Nah, setelah proses distribusi itu, barang tersebut bisa dikonsumsi oleh RTK dan RTK memberikan balas jasa berupa pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Itu yang berkaitan dengan hubungan interaksi. Selanjutnya, mungkin akan disampaikan oleh Delia, Bu, mengenai peran RTK dan RTP. Boleh, silahkan. Ya Bu, ini perannya. Yang pertama, untuk peran RTK itu bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa Bu, baik itu benda dalam ilmu ekonomi yang dihasilkan oleh RTP. Kemudian yang kedua berperan sebagai pemasok faktor produksi, yaitu yang menyediakan faktor produksi itu seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi. Contohnya itu ketika kita bekerja sebagai buruh, maka kita yang tadinya masyarakat umum menjadi pemasok faktor produksi di tempat kerja kita. Kemudian yang kedua adalah peran rumah tangga produsen. Nah, di sini perannya yang pertama memproduksi benda
dan menjual hasil produksinya tersebut kepada RTK. Kemudian yang kedua, penggunaan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi. Kemudian yang ketiga, sebagai agen pembangunan, yaitu agen yang dimaksud adalah agen perantara atau pembantu, di mana pada umumnya agen pembangunan ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah. Itu Bu. Kemudian sudah selesai Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok 1? Silahkan. Atau ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, memberikan pendapat, silahkan. Izin bertanya Bu, untuk kelompok boleh? Boleh, Ratri, boleh, silahkan. Kalau misalnya RTK merangkap sebagai maaf Bu, kalau misalnya pemerintah merangkap jadi produsen, itu bisa tidak ya Bu? Atau kelompok yang bisa menjawab? Terima kasih. Nah, ayo, kelompok 1. Bisa tidak kalau untuk pemerintah merangkap untuk RTP dan RTK? Bisa ya Bu, karena salah satu peran dari pemerintah juga itu sebagai sebagai produsen, di mana biasanya contoh dari pemerintah sebagai produsen itu misalkan BUMN, Ya, Pertamina, di mana betul. Pertamina ini memproduksi minyak menjadi bahan bakar lalu dijual lagi kepada konsumen. Itu salah satu peran produsen peran pemerintah sebagai produsen. Ya, betul. Terima kasih, Danis. Silakan, ada lagi mungkin tanggapannya atau pertanyaan lagi, boleh? Tidak ada? Sudah cukup untuk presentasi kelompok 1? Kayaknya Bu, ini teh udah jam terakhir. Aduh, iya ya. Lemes Bu. Udah lemes ya. Iya Bu, Ayo, capek tetap jam semangat terakhir ya, Bu. tetap semangat ya, tetap semangat. Berarti apakah suara Ibu harus dikeraskan lagi? Sudah keras Bu. Sudah keras ya? Support system Iya. Bu. Boleh. Silakan yang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 silakan bisa menampilkan. Ada Neng Ai tadi, Novi, sama satu lagi siapa tadi? Vina ya? Sok silahkan. Kelompok 2. Neng Ayi mungkin yang menampilkan Ayi. Ini menampilkan Bu, tapi masih loading. Mungkin dari laptop yang lain bisa tidak Bu? Ini lagi dibuka Bu, tapi masih loading kalau di aku. Oh gitu? Iya. Yang lain mungkin? Ya mungkin dari itu. Ya. Dari laptop yang lain coba. Vina, bisa Vina? Coba. Apakah sudah muncul? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, sudah Vina, ayo. Oke, izinkan kami dari kelompok 2 ya. mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, sebutkan beberapa perbedaan antara RTP dan RTN dalam kegiatan ekonomi. Oke, untuk RTP sendiri kan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini dia itu berperan sebagai penghasil barang atau jasa yang nantinya akan dibutuhkan atau dikonsumsi oleh konsumen atau masyarakat. Sedangkan rumah tangga negara
ini dalam arti adalah pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai pengatur atau pengendali dalam perekonomian di suatu negara. Seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, bisa Neng Ayi menjawab. Yo, silahkan dilanjut Neng Ayi. Kelompok 3. 2. Kelompok 2. Untuk pertanyaan nomor 2 ya Bu ya. Apakah terdengar Bu suara saya Bu? Iya, terdengar, silakan. Baik, untuk nomor 2, analisislah interaksi kegiatan ekonomi antara rumah tangga produsen dan rumah tangga negara. Negara atau pemerintah ya. Ini untuk analisis rumah tangga yang pertama, tadi rumah tangga perusahaan, Bu? Iya. Ya. Jadi untuk rumah tangga perusahaan itu, mereka itu Halo Bu, ada suara saya tidak Bu? Iya ada. Silakan diteruskan. Jadi untuk analisis rumah tangga perusahaan di sini, bahwa perusahaan itu bertugasnya itu memang memproduksi suatu barang ya Bu ya, memproduksi suatu barang. Kemudian di sini perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah. Nah, di sini si perusahaan itu membutuhkan faktor produksi untuk memproduksi produknya atau barangnya, yaitu dari rumah tangga konsumen tadi. Tapi ini kalau dilihat dari kegiatan rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah itu ada kaitannya itu adalah dari sini Bu, dari pajaknya. Jadi kegiatan perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah untuk menjual barang atau jasa yang mereka keluarkan. Nanti dari rumah tangga pemerintah ini mereka memberikan subsidi kepada perusahaan. Seperti itu Bu untuk analisisnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya. Perannya untuk RTP dan RTN. Satu lagi siapa tadi teh? Novi ya? Iya Bu. Iya. Ya baik Ibu, Ya, satu saya lagi. akan mencoba menjelaskan tentang beberapa peran dari RTP dan RTN ya. Untuk RTP perannya yaitu yang pertama memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Kemudian menggunakan faktor produksi dari RTK, membayar pajak badan usaha kepada pemerintah, menerima hasil dari penjualan barang dan jasa kepada konsumen, mengekspor barang jadi ke luar negeri. Kemudian untuk peran RTN itu sendiri, yang pertama menetapkan kebijakan dalam perekonomian, memungut pajak dari RTK, RTP, dan RTLN. Kemudian yang terakhir mengkonsumsi barang dan jasa. Mungkin itu saja Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silahkan atau pertanyaan dari kelompok lain. Ayo. Tidak ada? Tidak Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan bisa kelompok 3 untuk RTN dan RTLN.
Ya, kelompok 3 tadi siapa aja tadi? Kelompok saya ya, Bu. Ya, silahkan Ratri. Apa sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Sudah, Bu. Ya, Sudah. Oke. Kelompok 3, ya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai RTN dan masyarakat luar negeri. Yang pertama, sebutkan beberapa perbedaan RTN dan RTLN dalam kegiatan ekonomi. Kalau RTN itu adalah pemerintah, ya Bu, dia mengambil kebijakan untuk kegiatan perekonomian. Kemudian kalau masyarakat luar negeri berkaitan dengan jual beli antar negara atau bisa disebut juga dengan ekspor impor. Ya, betul. Kemudian yang kedua bisa dilanjutkan dengan Anissa, Bu. Ya, boleh silakan Anissa. Ya, boleh. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, analisislah interaksi kegiatan ekonomi antara RTN dan RTLN. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ratri, RTN itu kan rumah tangga negara atau pemerintah, kemudian rumah tangga RTLN itu rumah tangga luar negeri. Nah, interaksi yang terjadi antara rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri ini berkaitan dengan perdagangan internasional tentunya. Ada kegiatan ekspor dan impor. Mungkin seperti itu, Bu. Selanjutnya untuk nomor 3. Silakan nomor 3. Oleh siapa tadi ya? Novi. Novi sudah tadi. Windiara. Oh, Windy. Ya, Windiara. Iya, Ibu. Yang ketiga itu tuliskan berapa peran dari Ayo semangat rumah Windiara, tangga semangat, negara. semangat. Ibu, suara saya ada ya, Bu ya? Ada, ayo. Ya. Peran dari rumah tangga negara atau pemerintah itu yang pertama sebagai penentu kebijakan ekonomi, Ibu. Terus yang kedua, pemerintah itu juga nanti sebagai penerima pajak dari RTLN juga. Terus perannya RTLN itu sebagai eksportir atau pengekspor, sebagai importir atau pengimpor, dan juga sebagai mitra kerjasama ekonomi suatu negara, Ibu. Itu perannya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau pertanyaan dari kelompok lain, silahkan. Untuk kelompok 3. Nggak ada yang mau nanya kayaknya, Bu. Sudah? Ibu anggap paham ya? Kalau sudah? Ya, Bu. Baik, terima kasih bisa stop share ya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, ya, presentasinya. Terima kasih semuanya bagus ya, bisa menguasai materi. Tapi kalau untuk presentasi ini ya, Ibu lihat yang paling menguasai materi ini di kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Nah, kemudian tadi juga Ibu lihat ya, yang di kelompok 1 itu sumbernya banyak ya, ternyata bisa dari internet, tadi sudah menggunakan internet juga, terus kemudian juga tadi selain dari buku paket, juga dari sumber-sumber yang lainnya Ibu tadi lihat. Makanya mungkin tadi untuk menjawabnya juga lengkap begitu ya. Jadi bisa menganalisis untuk diagram circular flow yang tadi. Nah, untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 dan kelompok 3 ini harus lebih ini lagi ya, sumber belajarnya ya, harus lebih banyak lagi untuk sumber belajarnya sehingga kalian bisa menemukan hasil analisis kalian dari berbagai sumber gitu ya. Nah, Ya, Ibu. itu saja mungkin ya evaluasinya untuk setiap kelompok. Nah, bagaimana, ada yang ditanyakan
dari materi peran pelaku ekonomi ini? Tidak, Ada yang Bu. ditanyakan sudah paham Paham, semua? Bu. Insya Allah. Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah. paham, Sudah Ibu. paham ya. Nah, Paham, ini Bu. bukan berarti kalian ini ya pengen cepet-cepet pulang ya. Karena sudah sangat ini sudah masuk sore ya. Gitu. Tapi harus semangat, harus tetap semangat ya. Nah, baik Ibu simpulkan ya dari semuanya, mungkin terutama untuk yang tadi bertanya, apakah pemerintah itu bisa untuk menjadi RTK maupun RTP? Bisa ya, karena pemerintah juga menghasilkan produk ya, terutama untuk di BUMN-nya ya, karena kan pemerintah juga punya badan usaha ya, badan usaha. Nah, di sini ini pemerintah bisa sebagai produsen. Kemudian juga tadi untuk pemerintah bisa jadi RTK bisa ya. Pemerintah bisa menjadi konsumen. Begitu ya. Terutama untuk misalkan dalam hal pembangunan ya, kan itu kan pemerintah butuh beberapa bahan untuk membangun misalkan jembatan atau mungkin untuk membangun jalan tol ya, itu kan juga butuh beberapa bahan untuk membuat itu semua, itu kan dari produsen gitu ya, membeli gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian masing-masing pelaku ekonomi itu ya mempunyai peran ya, peran-perannya dari RTK sendiri, dimulai dari RTK itu yang pertama ya sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian dari produsen berarti sebagai penghasil barang, dan kemudian sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh RTK. Nah, peran pemerintah, nah ini mengatur, mengendalikan, mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Kemudian nih peran masyarakat luar negeri ini ada dalam kegiatan ekspor impornya ya, perdagangan internasional, kerjasama internasional ya, itu hubungannya dengan masyarakat luar negeri begitu ya. Itu ya. Baik, menurut kalian ya, Ibu tanya nih, pembelajaran hari ini bagaimana nih? Ngantuk ya? Apalagi nih pembelajaran terakhir. Capek, Bu. Capek. Ya, Bu, lapar, Bu, lapar. Banget, Bu. Ya. Berarti untuk kedepannya, berarti Ibu harus pakai mode pembelajaran apa nih supaya kalian gak ngantuk nih? Games, Bu, games. Games ya. Belajar di luar, Bu. Belajar di luar boleh ya, supaya kalian gak ngantuk ya, apalagi siang-siang begini ya. Baik, mungkin untuk kedepannya kita akan belajar dengan model pembelajaran yang lebih membuat kalian tidak ngantuk mungkin ya, apalagi untuk pembelajarannya siang gitu ya. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hari ini. Sangat aktif ya, apalagi untuk kelompok 1 tadi ya, untuk penguasaan materinya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin mengukur kemampuan kalian nih ya. Jadi Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian. Ibu akan memberikan soal objektif. Baik, Ibu kirimkan linknya sekarang ya. Sudah ada? Ada soalnya 10? Ya, Sudah ada, baik, Bu. Ada, Bu. Ya, nanti di Google Form itu nanti nilainya juga akan langsung keluar, ya. Silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit, Bu? 10 menit cukup? Oh, baik, Bu. Cukup, Bu. Silakan. Sudah selesai, Bu. Wah, sudah selesai. Cepat sekali. Ya pakai bim salah bim, Bu. Sundanis, Bu. Hitung kancing, Bu, biar cepat pulang. Hitung kancing. Apa tebak-tebakan? Pakai ini, Bu, pakai Al-Fatihah. Nah, itu ya biasanya. Bu nggak bisa buat PR ya, Bu? Kebiasaan. Nggak bisa, harus selesai hari ini ya. Harus selesai hari ini. Gimana, sudah ada nilainya di situ? Sundanis, berapa nilainya di situ? Sudah, Bu. Ya, bagus, Bu, nilainya, Bu. Ada yang betul semua? Saya, Bu, betul semua, Bu. Hadiahnya apa, Bu? Wah, hebat.
Hebat, berarti tadi menyimak ya, lebih memahami materi hari ini. Terima kasih. Dikasih hadiah gak, Nah, Bu? hadiahnya apa ya? Permen aja Pulang mau? hadiahnya. Pulang cepat? Mau pulang cepat? Tapi harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng. Baik, kalian sudah selesai melakukan pengerjaan soalnya. Nah, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Ya, tolong kalian pelajari tentang permintaan dan penawaran. Jadi ketika nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah siap untuk menerima materi. Ya, begitu. Baik, Bu. Baik, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian tentang peran pelaku ekonomi. Silahkan untuk KM-nya disiapkan. Nopi, ayo pulang Nopi. Nopi, itu pengen pulang katanya Nopi, cepat. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah belajar sudah selesai ya. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.